Halo adik-adik, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai asal-usul kehidupan. Disimak dengan baik ya adik-adikku sekalian, bagaimanakah asal-usul itu? Nah, terdapat beberapa teori yang mencetus asal-usul kehidupan. Nah, diantaranya adalah teori abiogenesis dan teori biogenesis adalah asal-usul kehidupan, yaitu percobaan Redi, Spallanzani, dan Pasteur. Adik-adikku sekalian, teori abiogenesis mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau generatio spontanea. Teori abiogenesis dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles mengenai teori abiogenesis. Nah, teori abiogenesis ini didukung oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Needham pada tahun 1700. Ia mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan rebusan kaldu. Hasil rebusan kaldu kemudian dimasukkan ke dalam botol. Pada teori abiogenesis ini gugur karena pada abad ke-17 Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop. Terlihat bahwa di dalam setetes air itu ada beberapa temuan yang dilakukan. Nah, mengenai teori biogenesis, asal kehidupan suatu manusia itu berasal dari makhluk hidup. Nah, bisa dilihat percobaan Redi, percobaan Spallanzani, dan percobaan dari Pasteur. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, percobaan Francesco Redi pada tahun 1625 dan 1696. Bisa dilihat ya gambarnya teman-teman, dan hasil eksperimen yang ditemukan oleh Francesco Redi. Ini adalah percobaan Spallanzani pada 1765. Selanjutnya adalah percobaan Spallanzani 1765 dan percobaan Louis Pasteur 1868 tahun. Adik-adikku bisa melihat tujuan dari percobaannya masing-masing ya. Kita slide. Kemudian selanjutnya adalah teori evolusi kimia. Asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Selanjutnya adalah adik-adikku bisa menyaksikan beberapa gambar yang saya tampilkan. Silahkan dipahami dan disimak ya. Evolusi kimia ini model pengangkat percobaan Miller yang ada. Kemudian pada teori evolusi biologi, adik-adikku bisa melihat bahwa Opari mengemukakan bahwa asal-usul kehidupan terjadi di lautan melalui pembentukan senyawa-senyawa. Selanjutnya adalah teori evolusi biologi. Nah, gen pertama berupa RNA rantai pendek yang dapat bereplikasi sendiri tanpa bantuan protein. Selanjutnya adalah sambungan dari beberapa protozoon atau bereplikasi dan berkembang menjadi bentuk kompleks yang mengandung DNA. Selanjutnya adalah adik-adikku bisa melihat teori evolusi biologi seperti yang di atas ada analogi jam. Selanjutnya adalah asal-usul prokariot, yaitu HO, HI, CHO, dan NH2. Nah, sekarang mengenai asal-usul prokariot, adik-adikku silahkan simak dengan baik ya. Asal-usul prokariot dan asal-usul eukariot. Nah, semuanya sudah jelas ya yang ada di gambar. Selanjutnya, adik-adikku perlu memahami mengenai evolusi tumbuhan, yaitu alga atau disebut juga dengan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, atau tumbuhan berpembuluh. Selanjutnya mengenai evolusi hewan, adik-adikku tentu bisa melihat beberapa DNA di atas. Adik-adikku bisa memahami seiring dengan adanya teori evolusi kosmozoa. Teori kosmozoa menerangkan bahwa kehidupan berasal dari makhluk yang sudah ada sejak dahulu dan diciptakan sendiri-sendiri. Begitupun dengan tentunya teori ini dikemukakan oleh orang yang mengerti adanya Tuhan. Selanjutnya adalah beberapa dalil Allah yang salah satunya adalah pada dalil Al-Qasas. Adik-adikku bisa membuka Al-Quran dan memahami bagaimana
bagaimana teori penciptaan khusus yang melibatkan surah Al-Qasas, Al-Hijr, dan As-Sajadah. Dalam teori juga dijelaskan masih dengan penciptaan khusus, yaitu melalui beberapa tahapan. Nah, lalu tahapan yang kedua yaitu penciptaan Hawa. Pada penciptaan Hawa ini masih juga melibatkan pada dalil-dalil Al-Quran seperti surah An-Nisa, surah Al-Mu'minun nomor 23 ayat 12 sampai 14. Thank you. Assalamualaikum.